Halo Kemajupers, bagaimana kabarnya? Masih bersama saya Boskun di sini. Karena sebelumnya saya banyak membahas anime yang bisa dibilang cukup membrutalkan, namun kali ini saya akan membahas anime yang cukup memotivasi para pengangguran Indonesia dalam merubah hidupnya. Karena saya juga seorang pengangguran, ya tentu saja saya sebagai perwakilan semua pengangguran Indonesia wajib membahas anime ini. Oke, tak perlu banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Ketika seluruh umat manusia berlomba-lomba dalam menaikkan ekonomi, pendidikan, pembangunan, ketenaran, dan bahkan sampai ada yang menjual kehormatan demi mencapai tujuannya. Namun dari semua kesibukan tersebut ada orang yang sangat tidak beruntung karena harus menjadi pengangguran dan hidupnya harus berakhir dengan amat sangat menyedihkan. Seperti saya, atuh. 職をなくし、自信をなくし Dan kisah akan berfokus kepada pemuda 27 tahun yang bernama Arata Kaisaki. Sebenarnya Arata ini dulu adalah orang yang cukup cerdas, pintar, dan bertanggung jawab. Namun karena ada satu kejadian yang tidak mengenakan di masa lalu yang membuat dirinya harus menjadi pengangguran sampai dengan sekarang. Dulunya Arata ini pernah bekerja di perusahaan yang sangat bagus. Namun karena suatu alasan dia harus mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Karena pengunduran diri itulah yang membuat riwayat kerjanya harus dicap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Di Jepang sendiri, jika riwayat kerjamu sudah dicap tidak bagus oleh perusahaan, maka sudah dipastikan akan sangat sulit untuk diterima bekerja di perusahaan manapun. Dan karena kejadian itulah yang membuat hidupnya harus melarat menjadi pengangguran yang hakiki dan istiqomah. Aduh, nasib. これ新卒で入った会社3ヶ月で辞めちゃってるけど Tak cukup sampai di situ, dia pun harus berbohong di acara reunian sekolah dengan berpura-pura bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus. Mendengar hal itu lantas temannya pun meminta untuk menraktir mereka dengan membayar semua tagihan tersebut. Dan itu sangat amat mengapeskan. Kemudian dia pulang dengan sekoyong-koyongnya sambil bersedih dan memikirkan bagaimana untuk makan di esok hari. Ditambah lagi kecap asin di rumah sudah habis. Aduh. Saat sudah putus asa dengan nasibnya, keajaiban Tuhan pun terjadi. Tiba-tiba datanglah orang yang bernama Yoake menawarinya suatu pekerjaan. こんばんは。はじめまして。貝崎新さん。 Yoake yang berasal dari proyek rahasia yang bernama Relive menawarinya pekerjaan untuk menjadi subjek percobaan yang membuat orang kembali muda lagi, yaitu dengan meminum sebuah pil yang membuat tubuhnya kembali muda. Relive sendiri adalah proyek rahasia yang bertujuan untuk mengurangi sampah masyarakat yang disebut dengan NEET. Pekerjaan tersebut terbilang cukup gampang, yang dimana Kaizaki hanya perlu bersekolah di bangku SMA selama 1 tahun untuk memperbaiki kehidupannya yang sudah amburadul. Jika percobaannya selesai, dia akan diberi sebuah pekerjaan yang layak untuk dirinya. Awalnya dia menolak hal tersebut, namun ketika dia mendengar semua biaya hidup selama 1 tahun akan ditanggung, wah siapa yang gak mau? Daripada nganggur ngangkang doang di rumah, ya nggak? Akhirnya dia pun menyetujuinya. 貝崎さんの生活費はすべてこちらで面倒を見ます。Singkat cerita, esok pun tiba. Lalu dia sangat dikejutkan dengan penampilan tubuhnya kembali muda lagi sama seperti saat dia SMA dulu. Kemudian datanglah Yoake yang sudah mempersiapkan semua kebutuhan perabotan untuk bersekolah sebagai murid pindahan kelas 3 SMA. Yoake juga jadi pelajar di SMA tersebut dengan tujuan untuk mengawasi dan menilai kehidupan Kaizaki. Karena dia sudah lama tidak bersekolah, tentu saja dia perlu beradaptasi dan tidak terbiasa dengan kehidupan anak SMA zaman sekarang. Hal itu terlihat ketika dia di kelas membawa rokok dan dengan polosnya berkata kepada guru bahwa itu cuma rokok. タバコですけど。ですけどバコぐらいって Melihat kelakuan Kaizaki tersebut membuat Yoake tertawa ngakak. いつもの癖で。
Ditambah lagi dia tidak membawa alat tulis yang saat itu ada ujian dadakan. Untung saja ada wanita yang meminjaminya yang bernama Rena Karyu. Oke, saya perkenalkan sebentar beberapa tokoh karakter. Ini adalah Hishiro, orangnya pintar namun antisosial dan tidak bisa mempunyai teman. Ini adalah Rena Karyu, orangnya pintar, mempunyai sifat persaingan tinggi namun tidak pernah menjadi nomor satu. Ini adalah Oga, orangnya cerdas, pintar, ganteng, dan ya bisa dibilang paket komplit lah. Setelah ujian, Kaizaki diajak ngobrol oleh Oga dan Karyu dan terjalinlah kisah persahabatan antara mereka. Terlihat Oga dan Karyu ini juga sering bertengkar masalah ujian dan lain-lain. Sebagai om-om yang sudah lama punya pengalaman berjibaku masalah percintaan, tentu saja Kaizaki mengetahui sebenarnya mereka berdua ini saling suka satu sama lain, namun sama-sama tidak berani mengungkapkan cintanya. 上から言われても超微妙。これはもしやうるさい。あ、そうだ。テストの Di sini kita diberitahu kalau proyek Relive 1 tahun sudah selesai, maka ingatan semua orang yang berkaitan dengan Kaizaki akan menghilang. Dan tentu saja ingatan dari Kaizaki sendiri akan bertahan. Kecuali dia membocorkan tentang proyek Relive ini ke orang lain, maka ingatannya juga akan dihapus. Beberapa hari kemudian, di kantin Kaizaki melihat Hishiro sedang punya masalah karena tidak mendapatkan makanan. Sontak Kaizaki menanyakan hal itu. Ternyata karena Hishiro selalu mendapatkan peringkat 1 di kelas, sekolah menyediakan makanan gratis bagi siswa yang berprestasi. Namun kali ini makanannya sudah habis, ditambah lagi dia tidak membawa uang. Karena Kaizaki sudah punya pengalaman pahit gimana rasanya tidak punya uang, akhirnya dia pun meminjami uang 1000 yen yang sebenarnya itu cukup membeli 200 bakwan jika di Indonesia. Atuh. 今日はたまたま多く持ってるのほら Tapi jangan praktekkan ke teman Anda, niscaya tiba-tiba ngilang besok. Saat pulang sekolah, kebetulan Kaizaki bertemu lagi dengan Hishiro dan menceritakan perihal dia susah beradaptasi dengan lingkungan dan sulit mendapatkan teman. Untuk itu, dia meminta saran kepada Kaizaki. Sebagai orang awalnya sudah dewasa, Kaizaki pun memberikan sedikit saran untuk dia lebih sering tersenyum kepada orang lain. Namun bagai nasi tanpa lauk, senyumannya tersebut malah nampak seperti sedang mengejek orang lain. こうですか。嘘だろ今引きました。 Dan mungkin kalian sudah bisa menebak kenapa dia susah sekali untuk mendapatkan teman. Ya, padahal sebenarnya itu adalah senyuman tulus darinya. Kemudian Hishiro meminta nomor HP Kaizaki sebagai langkah awal darinya untuk mencari teman. 言えました Keesokan harinya, terlihat Oga dan Hishiro terpilih untuk jadi perwakilan kelas karena keduanya mendapatkan nilai tertinggi. Dan itu berbanding terbalik dengan Kaizaki yang semua mata pelajaran mendapatkan nilai merah. 男子大賀くん、女子ひしろさんに決まりました。 Namun ada yang lebih kecewa daripada yang lain, yaitu Rena Karyu. Kairu nampak terlihat sangat tidak terima karena nilainya di bawah Hishiro. Ditambah lagi Hishiro berpasangan dengan Oga jadi perwakilan kelas yang membuat dia makin cemburu. Tak cukup sampai di situ, apalagi setiap senyuman yang dilontarkan Hishiro kepada Kairu membuat emosinya makin meluap-luap. Kemudian dia meluapkan emosinya tersebut dengan mencuri tas Hishiro yang lagi asik belajar di ruangan guru. Namun naas, nasib berkata lain. Dia ketahuan oleh Kaizaki dan mereka berdua harus jatuh dari tangga. Di UKS, terlihat Kairu mengungkapkan semua kebenciannya terhadap Hishiro, yang dimana Hishiro bisa dengan mudah mendapatkan hal-hal yang tidak bisa dia dapatkan dengan mudah. Ditambah lagi sering mengejeknya atas kegagalan yang dia alami. Kemudian Kaizaki menasehatinya untuk tetap terus berjuang dan saat bertemu Hishiro, cobalah memintanya untuk tersenyum. Itu kata Kaizaki. 笑ってみてって言ってみ笑って？面白い子だよ Saat pulang, Hishiro menanyakan perihal Kairu mencuri tasnya kepada Kaizaki. Namun Kaizaki meminta Hishiro untuk menanyakannya langsung kepada Kairu. Kemudian Hishiro menemui Kairu untuk menanyakan perihal tersebut. Terlihat juga Kaizaki dan Yuaki diam-diam mengintipnya dari kejauhan. 大丈夫かな大丈夫ですかね。なんでいる Di bawah gelapnya dunia malam, Kairu melontarkan semua kebenciannya terhadap Hishiro termasuk dengan senyuman menggodanya. Aduh.
Bukan senyuman menggoda cuy itu. Awalnya suasananya sangat mencekam, namun ketika Kairo meminta Hishiro untuk tersenyum tulus, dia pun sangat terkejut karena senyumannya memang seperti itu. 声ですか。もう一回笑ってみて。戻して。もう一回。 Akhirnya kesalahpahaman mereka tersebut akhirnya terselesaikan. Kemudian terjalinlah kisah persahabatan antara mereka berdua. Terlihat juga Oga datang ke rumah Kaizaki untuk mengajarinya belajar agar nilainya tidak mendapatkan remedial lagi. Ya, apa yang mau dikata, sebagai mantan pengangguran yang hakiki dan istiqomah, dia pun tetap mendapat nilai merah di ujian tersebut. 赤点いくつ7、また最初かな。 Lalu kita akan sedikit flashback ketika Kaizaki pernah bekerja di suatu perusahaan. Di situ Kaizaki terlihat sedang duduk termenung karena melihat seniornya dijebak oleh karyawan lain yang iri terhadap prestasinya. Akibat hal itu seniornya bunuh diri karena tidak kuat dengan tekanan pekerjaan dan orang-orang di sekitar. Akibat hal itu Kaizaki sangat terpukul atas kematian seniornya. 良い人だと思っていた先輩は大丈夫。 Melihat betapa kejam dan bobroknya orang-orang di perusahaan tersebut, membuat dia harus mengundurkan diri dari pekerjaan. Dan itulah alasan kenapa dia memutuskan keluar dari perusahaan tersebut secara tidak hormat. Dan dari sini saya pun berpikir tak selamanya ya berbuat baik itu indah mungkin. Tapi aduh, apa sih ngomong apa sih? Beberapa hari kemudian, Oga sudah menyadari bahwa dia mencintai Kairo. Namun dia tidak tahu bagaimana harus menyatakan cintanya. Untuk itu dia meminta saran kepada Kaizaki yang katanya terlihat sudah banyak pengalaman. Ya kan udah tua juga, udah om-om. Mungkin. Sebagai om-om yang sudah lama berkecimpung di dunia percintaan penggenjotan dan sudah merasakan pahit manisnya dunia kehidupan, untuk itu Kaizaki memberikan saran agar Oga segera beraksi layaknya pria jantan dengan menyatakan cintanya langsung di malam festival kembang api. ならこういう時は男からバシッと決めるもんだ。が豊富でいらっしゃるんですか。大人ですね。 Singkat cerita, festival kembang api pun dimulai. Malamnya mereka semua berpasangan termasuk Kaizaki dan Hishiro juga ikut. Akhirnya Oga menyatakan cintanya kepada Kairo dan tentu saja Kairo juga menyatakan cintanya bahwa dia sudah lama mencintai Oga. Kadang saya dibuat bingung untuk scene-scene nembak-nembak cewek di tiap-tiap anime nih kok dibikin susah amat gitu. Padahal tinggal ngomong aja ya nggak susah amat. Kalau nggak diterima ya wes cari lagi ya nggak? Apa mungkin sifat orang Jepang kayak gitu ya? Di scene lain di mana Kaizaki dan Hishiro berduaan saja. Di bawah gemerlapnya dunia malam yang dihiasi ribuan kembang api, keduanya mulai menyadari bahwa mereka berdua saling suka satu sama lain. はい。頑張ります。 Dan kalian akan dibuat terkejut, ternyata Hishiro ini juga subjek dari real life yang pertama. Namun dia dianggap gagal pada tahun pertamanya. Untuk itu dia meminta lagi kepada Yoake agar dia diberi kesempatan kedua yaitu sekarang ini. 部の被験者第1号に選ばれました。はじめまして、Hishiro Chizu。 Kemudian Kaizaki meminta pil kembali semula kepada Yoaki dengan maksud untuk berziarah ke makam seniornya. Tentu saja setelah ziarah dia pun akan kembali ke SMA lagi. Setelah habis mengunjungi makam, di sana dia tidak sengaja bertemu dengan junior di tempat kerjanya dulu. Mereka mengatakan sangat mengagumi Kaizaki karena dengan lantang membela almarhum seniornya. Dan karena tindakan Kaizaki itulah yang membuat mereka termotivasi. なので、お会いできて光栄です。貝崎先輩はヒーローですから。 Mendengar bahwa yang pernah dia lakukan di masa lalu juga bermanfaat bagi juniornya atau bermanfaat bagi orang lain, Kaizaki pun sangat termotivasi untuk membuat kenangan sebanyak-banyaknya bersama teman-temannya saat ini. に誰かに届いてたって分かって。 Dari semua kenangan yang telah banyak dibuat bersama, akhirnya Kaizaki menyatakan cintanya kepada Hishiro. Namun sayang, itu ditolak. Aduh. Hishiro berpikir buat apa menerimanya yang pada akhirnya ingatan Kaizaki akan dihapus tentang dirinya. 違いません。私の気持ち。
Setelah akan kelulusan, di sini terjalinlah sedikit kisah momen romantis antara mereka berdua sebelum ingatan mereka dihapus. いえ、貝崎さんは私のこと忘れてしまうんです。被験者の私の存在は Lalu saat hari kelulusan, Kaizaki mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya atas semua kenangan indah selama 1 tahun ini. 本当に良かったと思うんだ。 Di ending diperlihatkan Kaizaki sudah menjadi agen real life sama seperti Yoake sebelumnya. Loh, kok jadi agen real life? Kukira bakal jadi tukang bakso gitu atau gimana, kan lebih bagus. Saat acara makan-makan pegawai di restoran, di situ dia bertemu Hishiro yang juga telah bekerja di real life. Namun karena ingatan mereka semua dihapus, tentu saja mereka sama-sama tidak tahu. そこ、私の席なんですけど。 Kebetulan saat membahas tentang kembang api, ingatan mereka akhirnya kembali satu sama lain. 貝崎さん。 Tamat! Ending yang sangat mengharukan. Aduh, rekaman malam-malam gini untuk seorang pengangguran gak enak kali cuy. Oke, mungkin itu saja. Saya juga tidak mau banyak berkomentar karena saya juga seorang pengangguran. Aduh, tapi ya saya sedikit termotivasi karena anime ini. Dan mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari anime ini adalah tidak selamanya hal yang dianggap baik itu akan menciptakan sesuatu yang indah. Ya, sama seperti saat Kaizaki keluar dari pekerjaannya. Mungkin kalian ada masukan, silakan tulis di komentar. Saya sebagai perwakilan pengangguran di seluruh Indonesia cukup sekian dan terima kasih. See you next video. Bye-bye.